Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula atas karunia kenikmatan, kesehatan, keafiatan, nikmat usia, izin serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui jamaah, bahwasannya pokok dari semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul Islam. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, nikmat atau pokok dari segala nikmat adalah nikmat Islam, serta kesibukan yang terbaik adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nasihat yang terbaik bagi seorang hamba adalah bernama kematian. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat Islam, ini merupakan kenikmatan yang terbaik, pokok dari segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau seseorang hidup tanpa memiliki keislaman, maka kedudukannya sama seperti binatang, sama seperti hewan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf, ya, ayat ini menunjukkan pentingnya nikmat iman dan Islam. Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Posisi paling atas, Bu, ya. Dan sungguh kami akan mengisi Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Bagaimana ciri-cirinya jamaah? Bagaimana sifatnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Pertama, mereka memiliki hati namun tidak dipakai, tidak digunakan untuk memahami, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki penglihatan atau mata namun tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka memiliki pendengaran namun tidak dipakai untuk mendengar, ya, nasihat-nasihat, atau tidak dipakai untuk mendengar, ya, kalamullah atau pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para ulama kita. Maka kondisi seseorang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau kedudukan mereka, ulaika kal an'am. Apa artinya jemaah? Mereka itu kedudukannya sama seperti binatang. Bal hum adall, bahkan
lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Kenapa jemaah? Karena tidak memiliki Islam di dalam hatinya, tidak memiliki keimanan di dalam dirinya. Oleh karena itu, ya, nanti orang-orang kafir ketika melihat siksa api neraka yang begitu sangat dahsyat, mereka akan menyesal penyesalan yang sangat mendalam namun tidak berguna. Allah berfirman di dalam surah 78 An-Naba di ayat terakhir, di ujung ayat terakhir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang kafir itu berkata, aduhai, kenapa aku dahulu di dunia tidak menjadi tanah saja. Apa sebabnya jamaah? Karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Bahkan di dalam surah Al-Maidah Allah ceritakan tentang kondisi orang-orang yang tidak beriman nanti di yaumul qiyamah. Seandainya mereka memiliki apa? Harta, benda berupa emas dan perak sepenuh bumi, 2 kali lipat jemaah. Ya, di dalam surah Al-Maidah ayat 36 dan 37. Ini tentang penyesalan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mendapatkan nikmat Islam. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a. Perhatikan jemaah. Kalau ada mushaf, buka mushafnya supaya nanti di rumah bisa diulang, bisa ditadabburi kembali sebagai pelajaran kita. Ya, 36 ya. 36 dan 37 Al-Maidah. Sudah semua? Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ah. Sesungguhnya orang-orang kafir, seandainya mereka memiliki ya sepenuh bumi, wa mithlahu ma'ah, dan 2 kali lipat harta mereka berupa emas dan perak. Dalam ayat yang lain disebutkan emasnya dan peraknya. Liyaftadu bihi min azab yaumil qiyamah. Untuk apa jemaah? Untuk menebus dirinya supaya bisa selamat dari azab jahannam atau api neraka atau azab di yaumul qiyamah. Apa kata Allah? Ma tuqbila minhum. Tidak akan diterima dari mereka. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka apa? Azab yang pedih. Ayat 37-nya, yuriduna ay yakhruju minan nar. Mereka ingin sekali keluar dari neraka. Wa ma hum bi kharijina minha. Namun mereka tidak bisa keluar darinya. Walahum azabun muqim. Dan bagi mereka adalah azab yang abadi, azab yang kekal. Jemaah, ketika kita mendengarkan, mengetahui tentang penyesalan orang-orang yang tidak memiliki iman dan Islam, begitu mengerikan, penyesalan yang begitu mendalam. Oleh karena itu jemaah, kita yang hidup di bawah naungan Islam, Allah memberikan kita kenikmatan Islam, ini merupakan pokok dari seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri jemaah. Kemudian nikmat yang selanjutnya yang harus kita syukuri adalah nikmat sunnah. Nikmat kita beragama sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman para
salafus salih, generasi terbaik umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa banyak kaum muslimin memang mendapatkan nikmat Islam jamaah, namun belum tentu mendapatkan nikmat sunnah, bisa menjalankan agama ini sesuai atau berjalan di atas jalannya Nabi dan sahabatnya. Karena ketika kita memahami agama ini, berusaha untuk mengikuti generasi terbaik umat ini, maka kita akan menjalani agama kita dengan mudah. Mudah, simple jemaah, tidak bertele-tele. Iya. Oleh karena itu, seorang ulama mengatakan, la adri fi ay ni'matin a'zam. Aku tidak mengetahui di antara dua kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepadaku, apakah nikmat Islam atau nikmat sunnah. Kenapa? Karena dengan kenikmatan Islam Allah menjagaku dari kekufuran, Allah menghindarkan diriku dari kekufuran, kesyirikan. Adapun nikmat sunnah, Allah menjaga diriku dari pemahaman-pemahaman yang keliru, dari kelompok-kelompok yang sesat. Maka antara nikmat Islam dengan nikmat sunnah ini tidak bisa dipisahkan. Bahkan di dalam kitab Syarhus Sunnah, ya, karya Al-Imam Al-Barbahari, di poin pertama beliau mengatakan, i'lamu anna al-islam huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Ketahuilah wahai kalian, sesungguhnya Islam itu adalah as-sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Tidak bisa dipisahkan jamaah. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula atas hidayah, ya, kita bisa mengenal Islam ini, kita bisa menjalani agama kita ini di atas as-sirat al-mustaqim. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena pada hari ini Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i. Karena tidak ada tujuan yang lain jamaah, ya, tidak ada tujuan yang lain kita hadir di tempat ini kecuali ingin, ya, selamat di hari kiamat. Betul enggak? Kita hadir di sini mempelajari ilmu syar'i, mendengarkan qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Tujuan kita agar kita nanti di akhirat bisa selamat. Apa tema kita sekarang? Agar kita selamat. Sudah beres, selesai kajiannya. Oh, belum. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi sesungguhnya seorang hamba itu yang telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa memperbaiki dirinya. Dia akan senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk senantiasa menyucikan hatinya dan mencari sebab-sebab keselamatan, baik apa keselamatan dirinya di dunia, terlebih lagi keselamatan dirinya di akhirat. Dan seorang mukmin itu jamaah sekalian harus senantiasa sibuk, harus senantiasa merasa gelisah, ya, memikirkan keselamatan dirinya nanti di akhirat, memikirkan keselamatan dirinya dari segala keburukan-keburukan yang ada di dunia ini, yang akan menyebabkan dirinya tidak bisa selamat nanti di yaumul qiyamah. Dan senantiasa seorang mukmin dan mukminah itu
memikirkan dirinya, senantiasa merasa gelisah ikhwatal iman dari segala yang membinasakan dirinya sehingga tidak bisa selamat di hari kiamat. Maka kita harus tetap semangat jamaah. Harus kita tetap bersemangat untuk mengerjakan segala yang bermanfaat demi meraih keselamatan dunia dan akhirat kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'mini ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang kuat, kuat apanya ya? Kuat apanya? Kuat keimanannya, kuat ibadahnya, kuat semangatnya, kuat prinsipnya, kuat jasmaninya. Itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kullin khairun. Namun di setiap keduanya memiliki kebaikan karena sebab keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uka, kata Nabi. Maka oleh karena itu, wahai umatku, bersemangatlah untuk mengerjakan segala sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu. Semangat hadir di majelis ilmu, semangat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk bersedekah dan seterusnya. Artinya segala sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, segera, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasta'in billah. Jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz. Jangan kalian malas. Jangan kalian malas. Karena ketika kita atau bisa kita meraih keselamatan di akhirat, ini merupakan tujuan yang mulia. Tujuan setiap orang mukmin. Siapa yang tidak ingin selamat di akhirat jamaah? Semua kita ingin mendapatkan atau meraih keselamatan di akhirat. Sebagaimana generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bagaimana kegelisahan al-khulafa al-thalath al-awail. Bagaimana kegelisahan tiga khalifah pertama dalam Islam. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua Umar ibn Khattab, ketiga Uthman ibn Affan. Kenapa tiga, Ustaz? Karena ketiga ini nanti ada berkaitan dengan kisah mereka di sebuah hadis. Bagaimana kegelisahan seorang sahabat yang bernama Uthman ibn Affan, dan beliau sendiri yang bercerita. Beliau sendiri yang menceritakan kisahnya yang terjadi antara Umar dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dari Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, baina ana jalisun fi zilli utamin minal atam. Ketika aku sedang duduk berteduh di bawah bangunan yang tinggi, kemudian marra alayya Umar lewat
di depanku. Fasallama alayya, serta mengucapkan salam kepadaku. Falam ash'ur annahu marra wala sallama, namun aku tidak menyadari bahwa Umar itu lewat di hadapanku serta mengucapkan salam. Sampai Uthman tidak menyadari, jamaah sekalian. Kok bisa cerita padahal dia tidak tahu? Nanti ada kelanjutan kisahnya, mohon bersabar ya. Jadi Uthman radhiyallahu taala anhu tidak menyadari bahwa sahabatnya yang bernama Umar ibn Khattab lewat di hadapan beliau dan mengucapkan salam. Padahal tubuh Umar besar, suaranya juga beda, betul kan? Pasti kedengaran lah. Tapi lihat, sampai Uthman mengatakan aku tidak merasakan, tidak menyadari bahwa Umar itu lewat di hadapanku dan mengucapkan salam. Fantalaqa Umaru radhiyallahu hatta dakhala ala Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar bergegas bertemu dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqala lahu, maka Umar berkata kepada Abu Bakar, ma yu'jibuka. Kalau bahasa kita, wahai Abu Bakar, wahai sahabatku, engkau heran enggak? Heran enggak Anda? Kenapa? Anni marartu ala Uthmana fasallamtu alaih falam yarudda alayya salam. Tadi aku lewat di depan Uthman, kemudian aku ucapkan salam, tapi dia enggak jawab salamku. Ini ya, sahabat dekatnya, dia ucapkan salam tapi enggak dijawab. Kira-kira bagaimana perasaan ibu-ibu? Ini ada apa ini? Ada masalah apa ini? Kok sahabat dekat saya kok enggak jawab salam saya? Berarti timbul apa? Ya, prasangka yang macam-macam. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pergi ke siapa? Abu Bakar As-Siddiq untuk menceritakan kisah beliau. Sekaligus apa? Ingin nanti tabayun. Ya. Maka wa aqbala huwa wa Abu Bakr fi wilayati Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma. Umar dan Abu Bakar pergi menemui Uthman radhiyallahu anhu. Hatta sallama alayya jami'an, maka keduanya datang bertemu dan mengucapkan salam. Thumma qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, kemudian Abu Bakar berkata, ja'ani akhuka Umar, wahai Uthman, saudaramu Umar datang kepadaku bercerita ini dan itu. Ya, fadzakara annahu marra alayka fasallama falam tarudda alaihi salam. Dia bercerita tadi dia lewat di hadapanmu, dia ucapkan salam kepadamu tapi engkau enggak balas. Ini kata siapa ini? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, faman ladzi hamalaka ala dhalik. Ada apa denganmu? Apa yang Anda pikirkan sampai engkau enggak dengar salamnya Umar? Ya. Faqultu, maka Uthman menjawab, wallahi ma sya'artu annaka mararta bi wala sallamta. Demi Allah, wahai Abu Bakar, wahai Umar, aku tidak merasakan, tidak menyadari bahwa Umar itu lewat di hadapanku dan mengucapkan salam. Qala Abu Bakrin sadaqa Uthman. Oh, Uthman benar katanya. Kenapa membenarkan? Apa dibenarkan oleh Abu Bakar? Karena pertama, Uthman memakai kalimat sumpah wallah. Berarti benar-benar memang enggak tahu, ya Bu ya? Memang apa Uthman enggak tahu? Wallahi, aku tidak merasakan, tidak menyadari bahwa engkau itu tadi lewat dan mengucapkan salam. Dan ini sebagai contoh jemaah sekalian, bagaimana Abu Bakar membenarkan ucapan Uthman, memberikan uzur kepada saudaranya, memberikan uzur kepada sahabatnya. Dan ini yang harus kita contoh. Ya, mungkin dia ada sesuatu yang dia pikirkan sehingga tidak mendengar. Kita juga ketika
mengirim pesan lewat WhatsApp atau yang lainnya, jangan ketika lambat direspon, ada apa ini? Iya, kenapa nggak dibalas WA saya? Kan sudah centang biru Ustaz. Iya, kenapa ini, ada apa ini? Maka berikan uzur kepada saudara kita, kepada saudari kita, kepada sahabat kita seluas-luasnya. Mungkin kuotanya habis, mungkin lagi masak, mungkin. Artinya jemaah, supaya kita, hati kita tidak menjadi hati yang sakit, berprasangka buruk kepada saudara kita, su'zan. Tidak boleh. Maka ini pelajaran yang harus kita contoh dari sahabat mulia, generasi terbaik umat ini, yang senantiasa memberikan uzur kepada sahabatnya, kepada saudaranya. Sadaqa Uthman, kata Abu Bakar, wa qad syaghalaka an dzalika amrun. Kayaknya Uthman, Anda memikirkan sesuatu, katanya Abu Bakar. Kayaknya ada pikiran, ada sesuatu yang Anda pikirkan nih, sampai enggak dengar salamnya Umar. Apa kata beliau? Benar Abu Bakar, saya lagi memikirkan sesuatu yang sampai membuat beliau gelisah, resah jamaah. Maka Abu Bakar bertanya, apa itu? Faqala Uthman radhiyallahu anhu, maka Uthman berkata, tawaffahu Allahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'alahu an najati hadzal amri. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewafatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, namun kita belum bertanya tentang perkara bagaimana cara kita bisa selamat dari azab Allah. Bagaimana cara kita bisa selamat nanti di akhirat. Siapa ini yang meresahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jemaah? Kita belum bertanya suatu permasalahan yang sangat penting, yaitu bagaimana cara kita meraih keselamatan di akhirat. Ini para sahabat loh jemaah. Qala Abu Bakrin, maka Abu Bakar mengatakan, qad sa'altuhu an dzalik. Oh, kalau yang itu saya sudah tanyakan ke Rasulullah. Tiba-tiba Uthman langsung berdiri, kaget. Faqultu lahu bi abi anta wa ummi. Sungguh bahagianya dirimu wahai Abu Bakar yang telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah urusan yang sangat urgen. Wa anta ahaqqu biha. Memang Anda itu yang paling berhak mendapatkannya. Karena kita kenal jamaah sekalian, Abu Bakar ini dijuluki sabiqum bil khairat. Senantiasa tidak bisa terkalahkan oleh sahabat yang lain dalam masalah ibadah, dalam masalah amal soleh, sedekah dan seterusnya. Memang luar biasa pribadi seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Kita lanjutkan jemaah sekalian, mohon bersabar masih agak panjang ini. Qala Abu Bakrin, qultu, dulu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma najatu hadzal amri? Ya Rasulullah, bagaimana cara kita meraih keselamatan di akhirat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qabila minni al-kalimah. Barang siapa yang menerima dariku sebuah kalimat, allati aradtu ala ammi, yang dahulu aku pernah tawarkan kepada pamanku, siapa? Abu Talib. Faraddaha alayya.
kemudian dia menerima kalimat tersebut, dia ucapkan kalimat tersebut, fahiya lahu najatun, maka kalimat itu yang akan menyelamatkan dirinya di akhirat. Kalimat apa itu? Rahasia, nanti kita bahas di sini. Kan belum sampai sana. Iya kan? Belum. Harus berurutan kajiannya biar nggak gagal paham nanti. Ya. Lihat bagaimana kegelisahan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in memikirkan keselamatan dirinya jamaah. Memikirkan bagaimana ya mereka bisa selamat di hari kiamat. Padahal lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi kepada ya para sahabatnya di dalam hadis yang sahih, 10 sahabat yang langsung disebut namanya diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk surga. Abu Bakar di mana? Fil jannah. Umar fil jannah. Uthman fil jannah. Ali fil jannah, dan seterusnya. Dan satu ketika Uthman itu pernah ya bersedekah membantu pasukan perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak berapa? 1000 dinar. Lengkap dengan ontaknya. Enggak tanggung-tanggung jamaah. Untuk apa? Menyiapkan ya bekal Jaish al-Asrah untuk pasukan perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin. Maka beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyiapkan sedekahnya, bantuannya, bertemu di kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Uthman, "Ma darra Uthmanu ma amila ma ba'da al-yawm." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini kata Rasulullah sallam, ya, karena sebab sumbangan atau sedekahnya Uthman tidak akan bisa, ya, Uthman itu tidak akan lagi apa? Mendapatkan kemudaratan. Artinya murni sebagai penduduk syurga. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, kisah kedua dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Rawahah. Ketika beliau berada di rumahnya dan berada di samping istrinya, tiba-tiba beliau menangis. Ini lihat hatinya para sahabat itu tipis jemaah, rentan untuk menangis. Maka istrinya bertanya, "Ya Abdullah bin Rawahah, apa yang membuatmu menangis?" Maka beliau menjawab, "Dzakartu qaula Allah Ta'ala." Aku mengingat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Maryam. Coba buka surah Maryamnya. Surah Maryam ayat 71 dan 72 yang membuat Abdullah bin Rawahah itu menangis. Ya, surah Maryam ayat 71 dan 72. Apa kata Allah? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Ya, apa artinya? Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Apa maksudnya sini? Neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Artinya jemaah, sedikit sekali yang bisa selamat dari neraka jahanam. Artinya mayoritas manusia itu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Waliyadu billah. Kemudian di ayat selanjutnya, "Tsumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina jithiya." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Perhatikan.
dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Maka beliau mengatakan, fala adri ananju minha amla, maka aku tidak tahu apakah aku bisa selamat dari neraka jahanam atau tidak. Ini siapa yang berkata ini? Abdullah bin Rawahah, salah seorang sahabat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal jamaah, kalau kita membuka Al-Qur'anul Karim, begitu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang tazkiyahnya Allah kepada para sahabatnya, tentang ya rekomendasi Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabatnya. Enggak tanggung-tanggung jamaah, Allah membeberkan karakter para sahabat, membuka hatinya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Begitu tulusnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Taubah ayat 100, di dalam surah Al-Fath ayat terakhir, ya, bagaimana isi hati para sahabat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yadkhulan nara man syahidal badra. Tidak akan pernah masuk neraka jahanam orang-orang yang ikut berperang di perang Badar. Lan yadkhulan nar, dalam hadis yang lain, man syahidal Hudaybiyah. Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka orang-orang yang ikut perjanjian Hudaybiyah di kalangan para sahabat. Begitu mulia ya tazkiyah dari Allah dan Rasulnya, tapi mereka tetap meresahkan dirinya, tetap merasa gelisah, senantiasa memikirkan keselamatan dirinya di akhirat nanti. Kalau keadaan generasi terbaik umat ini seperti ini jamaah sekalian, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keadaan orang-orang yang datang setelah mereka? Seharusnya kita lebih apa? Senantiasa memikirkan nasib kita nanti di yaumul qiyamah. Apakah kita bisa selamat atau tidak? Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka agar kita bisa meraih keselamatan di akhirat, harus menempuh jalan orang-orang yang sudah meraih keselamatan tersebut. Dan kita harus mengetahui sebab-sebab mereka bisa meraih keselamatan di akhirat. Karena mustahil jamaah, enggak mungkin kita bisa selamat di akhirat kalau kita tidak mengikuti jalan orang-orang yang sudah meraih keselamatan lebih dahulu. Dan kita tidak bisa selamat di akhirat ikhwatal iman kalau kita tidak mengamalkan apa yang mereka amalkan sehingga mereka meraih keselamatan di akhirat. Mustahil. Sebagaimana kata ya penyair mengatakan, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Engkau mendambakan apa keselamatan di akhirat namun engkau tidak meniti jalannya. Innas safinata la tajri 'alal yabas, karena perahu itu mustahil bisa berlayar di daratan. Mustahil jamaah. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka kita harus menempuh jalan orang-orang yang sudah selamat terlebih dahulu dari kalangan para nabi, was-siddiqin, syuhada, was-salihin, karena mereka merupakan wa hasuna ulaika rafiqa, karena mereka merupakan teman-teman terbaik di mana? Di surga. Ikhwatal iman jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan pertama yang bisa kita lakukan agar kita bisa meraih keselamatan di akhirat adalah apa? Tauhidullah. Apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan pertama, amalan yang paling utama agar kita bisa meraih keselamatan di akhirat adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui jamaah, ya, poin pertama ini tidak bisa diletakkan di poin kedua atau ketiga. Enggak bisa, apalagi poin yang
ke-5, ke-6, enggak bisa. Harus di poin pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita tergantung kepada apa? Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab terbesar untuk bisa meraih keselamatan di akhirat, ya, bahkan keselamatan tersebut tidak bisa diraih kecuali dengan apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi hadis yang telah kita sampaikan di kisah 3 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bersabda, "Man qabila minni al-kalimah." Barang siapa yang menerima dariku sebuah kalimat, allati aradtu ala ammi, yang dahulu aku pernah tawarkan kepada pamanku, faraddaha alayya, kemudian dia menerima kalimat tersebut, mengucapkan kalimat tersebut, fahiya lahu najatun, maka kalimat tersebut akan membawanya bisa selamat di akhirat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian khatul iman rahimakumullah, mengapa tauhid itu sebagai sebab utama untuk bisa meraih keselamatan di akhirat? Lagi-lagi kalau kita membuka Al-Quranul Karim, seluruh para nabi dan rasul itu dakwahnya dimulai dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam surah Nuh, surat 71 ayat 1 sampai 3, tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya. Ini dakwah tauhid. Apa kata Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya untuk memberikan peringatan kepada kaum wahai Nabi Nuh, min qabli an ya'tiyahum adzabun alim, sebelum datang azab yang pedih kepada mereka. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ya, Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata. Kemudian saksi bahasan kita jamaah di ayat ketiga, an ya'budullaha wattaquhu wa ati'ud. Sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, beribadalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut serta patuh kepada Allah. Ini dakwahnya siapa? Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh itu merupakan rasul pertama, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam surah Al-A'raf, ya, surah Al-A'raf, surah keberapa Al-A'raf? 7, ya. Di ayat 65, ini ada 3 di sini. 65, 73, 85. Ya. Surah Al-A'raf di ayat 65, 73 dan 85. Ada enggak nyatet di sini, Bu? Ada enggak nyatet? Mengandalkan hafalan kayaknya. Kuat hafalannya, ya. Seperti Imam Syafi'i. Baik. Ayat berapa tadi? Ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila 'adin akhahum Huda."
Dan kepada penduduk Ad kami utus saudara mereka siapa? Nabi Hud. Apa kata Nabi Hud kepada kaumnya? Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dakwah tauhid jemaah. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, yang tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 73, wa ila Thamud akhahum salihah, dan kepada penduduk Thamud kami utus saudara mereka siapa? Salih alaihi salam. Apa kata Nabi Salih kepada kaumnya? Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dakwah tauhid jamaah. Kemudian 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila madyana akhahum syu'aiba, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka siapa? Syu'aib alaihi salam. Apa kata beliau kepada kaumnya? Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian di dalam surah Al-Ankabut, ya, surah 29 ayat 16, ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, apa kata beliau? Ayat 16, wa Ibrahim idh qala liqaumihi a'budullah wattaqu. Dan Ibrahim ketika berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah semata dan takutlah kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama di dalam surah 21 Al-Anbiya ayat 25. Ini menunjukkan bahawa seluruh para nabi dan rasul itu dakwahnya adalah dakwah tauhid. Apa kata Allah? Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutusmu, ya, sebelummu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kemudian dalam hadis yang sahih jemaah sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berdakwah kepada umatnya, berjalan di tengah pasar, dan beliau bersabda, ya ayyuhan nas, dengan suara yang lantang, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai umatku, katakan, ucapkan la ilaha illallah, pasti anda selamat. Pasti apa? Anda selamat. Namun jemaah sekalian, kalimat tauhid tidak hanya diucapkan di lisan semata, tidak hanya, ya, diucapkan di lisan semata kosong dengan makna. Kalimat tauhid itu merupakan kalimat yang mulia, kalimat yang bisa menyebabkan seorang hamba bisa selamat di akhirat. Oleh karena itu dibahas oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr khusus pembahasan kalimat tauhid. Bagaimana kalimat tauhid ini memiliki rukun yang harus kita pahami, ya. Ada beberapa rukun kalimat tauhid. Ada berapa jemaah? Ada berapa rukun kalimat la ilaha illallah? 2 atau 3? 2 atau 3? Udah ragu ini. Berapa? Rukun kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, ada 2. Ya.
Ini harus kita pahami jamaah sekalian. Agar senantiasa tauhid kita semakin berkualitas, semakin sempurna, sehingga pengamalan kita murni mengamalkan konsekuensi daripada kalimat tersebut. Mengapa ya sebagian kaum muslimin atau muslimah padahal sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun masih aja terjerumus ke dalam kesyirikan, namun masih aja ya terjerumus dalam praktek-praktek apa? Kesyirikan. Kenapa? Karena kejahilan kita, kebodohan kita dalam tidak memahami apa? Makna ya hakikat daripada kalimat at-tauhid. Maka rukun kalimat la ilaha illallah itu ada dua. Pertama apa? Bukan. Rukun kalimat la ilaha illallah itu ada dua. Pertama, an-nafyu. Apa? An-nafyu di kalimat la ilaha. Ya. Rukun kedua yaitu al-itsbat. Apa arti al-itsbat? Menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka arti yang benar dari kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. La ma'buda bihaqqin illallah. Jadi rukun kalimat la ilaha illallah ada berapa? Pertama, bukan an-nafsu, an-nafyu. Hati-hati nulis nih. Apa artinya an-nafyu? Mentiadakan segala sesembahan. Ya. Kemudian rukun yang kedua apa? Al-itsbat. Apa arti al-itsbat? Menetapkan ibadah hanya kepada, itu baru rukun jemaah. Belum syaratnya. Ada berapa syaratnya? Nah, ini pembahasan yang panjang lagi ini ya. Nanti insyaallah kita bahas. Karena ini penting jamaah. Ya, penting kita hidup puluhan tahun menjadi seorang muslim dan muslimah, namun kalimat ya rukun dari kalimat yang pendek, syarat dari kalimat yang mulia, kalimatut tauhid ya, belum kita mengetahui konsekuensinya, belum kita mengetahui pembatal-pembatalnya. Ya, ini penting. Jangan sekarang kalau ada kajian membahas tauhid lagi Ustaz. Subhanallah. Kan tadi kita sudah bahas itu ya. Keselamatan atau faktor terbesar untuk bisa meraih keselamatan di akhirat apa? Tauhid, bukan salat, bukan puasa, bukan haji, bukan umrah, tapi apa? Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Karena makna daripada kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban seorang hamba, dan itu merupakan tujuan utama diciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Liya'budun maknanya adalah liyuwahhidun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, kata Allah. Ya. Maka kalau kita mendapati setiap ibadah yang ada di dalam Al-Quran maknanya tauhid, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Perhatikan jamaah. Ini agak berat tapi pelan-pelan. Ya.
Ibnu Abbas mengatakan, kullul ibadah allati warada fil Qur'ani fa ma'nahu tauhid. Setiap kata ibadah yang kita dapati di dalam Al-Qur'an, ya, yang Allah perintahkan kepada kita, itu maknanya apa? Maknanya apa? Tauhid. Karena sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab As-Sulaiman At-Tamimi di dalam salah satu kitabnya Al-Qawaid Al-Arba', 4 konsep dalam memahami apa? Tauhid. Beliau mengatakan, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadati. Kalau Anda sudah tahu bahwa tujuan Anda diciptakan oleh Allah untuk beribadah, maka ketahuilah annal ibadah la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Ibadah itu tidak akan sah atau belum dinamakan ibadah kalau tidak disertai dengan tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak akan sah kecuali dengan berwudu. Salat tidak akan sah kalau enggak diawali dengan berwudu. Itulah ya persamaan antara ibadah tanpa tauhid sah atau enggak? Enggak sah. Sebagaimana salat tanpa wudu sah atau enggak? Enggak sah. Otomatis batal jamaah. Ya. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat, kata beliau. Kalau kesyirikan masuk tercampur dengan ibadah tersebut, fasadat, rusak, batal. Sebagaimana hadath najis apabila masuk kepada wudu kita, batal seketika. Ya, jadi itu ilustrasi yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab beliau Al-Qawaid Al-Arba'. Kemudian berhubung maka keselamatan yang diraih dengan sebab tauhid terbagi menjadi 2. Keselamatan yang diraih atau keselamatan di akhirat yang diraih dengan sebab tauhid terbagi menjadi 2. Ya. Yang pertama, selamat dari neraka. Artinya enggak mampir dulu di neraka. Langsung masuk ke mana? Syurga. Bi ghairi hisabin wala azab. Tanpa hisab dan tanpa azab. Ini apa? Kedudukan yang paling tinggi. Siapa mereka? Orang tadi saya bilang yang memahami ya konsekuensi kalimat tauhid, yang berusaha untuk menyempurnakan tauhidnya, ya, di antaranya para nabi dan rasul, orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa keburukan atau dosa kesyirikan, sehingga ketika mereka berada di yaumul qiyamah mereka langsung masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan azab. Ini yang harus kita raih jamaah, harus kita cari ini. Ya. Maka jangan bosan-bosan mempelajari apa tema tentang tauhid. Ya. Kalau kita umrah jamaah di Masjid Nabawi, di Masjid Masjidil Haram, itu sampai 500 kali diulang tema tentang tauhid. Kita ini Masya Allah tema kita aneh-aneh sekarang. Ya. Padahal tema yang paling urgen yang harus kita ketahui apa? Tauhid kita, tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang kita harus perbaiki. Karena itu pokok dari apa? Segala aktivitas ibadah kita yang lain. Kalau wadahnya benar, kalau hatinya kokoh, maka insya Allah ketika kita beramal, maka Allah akan kita bisa beramal dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah selamat dari neraka jahanam, tidak mampir dulu maksudnya ya, langsung masuk ke dalam syurga
tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian yang kedua, ya, keselamatan di akhirat bisa diraih dengan tauhid. Ya, yang kedua adalah selamat dari kekal di neraka jahanam. Tadi yang pertama apa tadi? Selamat dari neraka, artinya tidak mampir dulu. Yang kedua, selamat dari kekal di dalam neraka. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab, ya, hambanya sesuai dengan Allah apa kehendaki, sesuai dengan kadar apa dosa dan maksiatnya. Namun ketika seorang hamba memiliki tauhid, ya, memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak itu menjadi sebab dia tidak kekal di dalam api neraka jahanam. Sebagaimana hadis di dalam hadis arba'in di nomor hadis 42, hadis terakhir, bagaimana keutamaan tauhid yang bisa menggugurkan dosa-dosa hambanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ya bani Adam, wahai manusia, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya." Kalau engkau datang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan membawa dosa sepenuh bumi. Ada orang yang berdosa sepenuh bumi, jamaah? Hah? Ada orang yang berdosa sepenuh bumi? Ada enggak? Kayaknya enggak ada, ya. Tapi itulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan perbandingan yang lebih. Kalau seandainya ada seorang hamba yang berdosa dan dosanya sepenuh bumi, kemudian datang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a." Kau datang bertemu dengan aku, kata Allah, tanpa membawa dosa syirik. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Dan aku akan datang kepadamu membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ini luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Ini menunjukkan, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bahkan melebihi kasih sayang seorang ibu kepada bayinya. Ya. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallah," ketika ada tawanan perang, ya, membawa bayinya, seorang ibu yang kehilangan bayinya, kemudian dia cari kemana-mana dengan keputusasaan, jamaah. Bayinya hilang di tengah-tengah tawanan perang tersebut. Kemudian dia mendapatkan bayi tersebut dan dia dekap, ya, dia gendong dengan penuh kasih sayang. Bagaimana cintanya seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Kemudian, ya, dilihat oleh sebagian sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana? Wahai Umar, bagaimana pendapatmu, ya, tentang seorang ibu itu? Apakah dia rela, ya, memasukkan bayinya ke dalam api, atau artinya apakah dia rela menyanyiakan anaknya yang masih bayi?" Kata Umar, apa katanya? "Enggak mungkin ya Rasulullah, saking tingginya cinta seorang ibu kepada bayinya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar dan para sahabat yang lain, "Lallah arhamu biibadati min rahmatil ummi waladiha." Ketahuilah, Allah lebih cinta kepada hambanya, lebih sayang kepada hambanya, melebihi cintanya seorang ibu itu kepada bayinya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, betapapun banyak dosa-dosa kita, betapapun sering kita melakukan dosa, ingat, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Dan selalu Allah Subhanahu wa taala, seringkali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara kata Ghafur dan Rahim. Betul? Wallahu Ghafur
rahim. Wallahu ghafur ar-rahim. Menunjukkan bahwa ampunan Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat masih terbuka lebar kepada hambanya yang mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Ma lam yughargir, sampai nyawa belum sampai di mana? Tenggorokan. Pintu taubat jamaah sungguh sangat terbuka lebar untuk kita. Tapi jangan kita pahami bahwa kita bermudah-mudahan dalam melakukan dosa dan kelalaian. Tidak. Ingat, azab Allah juga pedih. Apa? Azab Allah juga pedih. Maka itulah apa keutamaan tauhid, ya, bisa meraih keselamatan di akhirat. Tadi yang kedua apa? Selamat dari kekal di neraka. Setelah Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan maksud hadis tadi itu adalah orang yang tidak membawa kesyirikan, syirik besar. Ya, syirik apa? Besar. Karena kesalahan sepenuh bumi itu bisa mungkin riya, bisa mungkin dosa-dosa besar. Intinya kita datang kepada Allah tidak membawa apa? Syirik besar. Maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, ya, yang telah kita perbuat. Kemudian jemaah sekalian, adapun orang-orang yang datang kepada Allah di hari kiamat tanpa membawa tauhid, ini, maka tidak ada keselamatan baginya selama-lamanya, dan tidak ada jalan untuk meraih rahmat serta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Ma'idah, surah sebentar. Al-Ma'idah ayat 72. Ya, potongan ayatnya apa tadi? Surah Al-Ma'idah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman di penghujung ayatnya, Bu, ya. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya, udah ketemu ayatnya? Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Maksudnya apa di sini? Syirik besar. Faqad harramallahu alaihil jannah. Maka sungguh Allah mengharamkan atasnya apa? Syurga. Ingat, Bu, mengharamkan syurga berarti tidak akan bisa masuk ke dalam syurga selama-lamanya. Seperti siapa? Perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk ke dalam syurga kalau seekor gajah bisa masuk di lubang jarum. Bisa enggak? Sampai kapan bisanya? Enggak bisa. Itu perumpamaan yang mustahil. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan itu di dalam surah Al-A'raf. Ya, mereka akan masuk ke dalam syurga sampai ketika seekor gajah bisa masuk ke dalam lubang jarum. Masya Allah, ini tuh ayatnya ditanya terus ini. Luar biasa. Sebentar. Baik. Surah Al-A'raf ayat 40, ya. Ayat apa? Ayat berapa? Ayat 40. Apa kata Allah? Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah. Perhatikan jamaah, mereka tidak akan masuk ke dalam syurga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai seekor gajah bisa masuk ke dalam lubang jarum. Baik, kita kembali ke ayat di surah Al-Maidah ayat 73. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan, maksudnya apa di sini? Syirik maka sungguh Allah haramkan atasnya syurga.
Artinya wa ma'wahun nar, dan tempatnya di mana? Di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, Allah sebutkan ketiga kelompok yang kita sudah sampaikan tadi. Kelompok pertama tadi apa? Meraih keselamatan dengan sebab tauhid, betul kan? Kelompok pertama selamat dari masuk ke dalam neraka, artinya dia tidak mampir dulu ke. Kelompok kedua selamat dari kekal di neraka. Kelompok ketiga orang yang tidak memiliki keselamatan atau tidak mendapatkan keselamatan di akhirat. Maksudnya dia datang kepada Allah tanpa membawa tauhid. Maka Allah gabungkan ketiga kelompok tersebut di dalam surah Fatir. Ini yang terakhir jamaah insyaallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketiga kelompok tersebut di dalam surah apa? Fatir ayat 32 sampai 36. Ya. Fatir surat ke-35. Ya. Ayat 32 sampai 36. Kelompok pertama yang mana? ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا. Ya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Dia kembali kepada Allah, membawa tauhid, tapi masih terjerumus melakukan dosa-dosa besar. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya menzalimi diri mereka sendiri. Ini kelompok yang mana tadi? Berarti masuk ke kelompok yang mana? Kok tiga? Kelompok yang mana? Bingung lagi. Ada orang yang kembali kepada Allah, ya, membawa apa? Tauhid. Namun masih melakukan dosa-dosa besar. Masih melakukan apa? Kemaksiatan yang bisa mengurangi kualitas tauhidnya. Maka ini kelompok yang kemana? Yang berapa? Dua. Dia selamat dari kekal di neraka. Dia akan mampir ke neraka sesuai dengan dosa dan maksiatnya, tapi tidak sampai ke kekal. Kayaknya udah pening ibu ya. Kemudian kita lanjutkan apa sedikit lagi. Wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Ini wa minhum sabiqum bil khairat. Kalau yang bedanya muqtasid jamaah, dia bertauhid kepada Allah, menjaga kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun sabiqum bil khairat, ya, mereka bertauhid kepada Allah, menjaga kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menambah amaliyah yang sunnah-sunnah. Maka ini ya termasuk kelompok yang mana? Yang pertama. Gitu kompak dong. Ya. Biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Maka itu merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kelompok pertama dan atau kedua dan pertama. Mana kelompok yang ketiganya? Di ayat, langsung kita ke ayat 36. Karena ayat 33, ayat 34, ayat 35 itu berkaitan dengan apa?
kenikmatan-kenikmatan yang akan diraih oleh kelompok pertama dan kedua. Adapun ayat 36 itu langsung Allah menyebutkan, apa kata Allah? Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Adapun orang-orang kafir yang datang kepada Allah tanpa membawa tauhid, lahum naru jahannam, bagi mereka apa? Neraka. La yuqda alaihim, apa? La yuqda alaihim, dan ya, fayamutu, dan mereka apa? Meninggal. Wala yukhaffafu anhum, perhatikan jamaah, dan Allah tidak akan meringankan azab mereka. Kadzalika najzi kulla kafur, dan itulah balasan kami bagi orang-orang yang kafir. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan jemaah pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya insyaallah. Ini baru amalan pertama. Amalan pertama untuk bisa selamat di semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan kita hidayah untuk senantiasa memperbaiki keimanan kita, meningkatkan kualitas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa istiqamah menuntut ilmu syar'i, istiqamah dalam menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang istiqamah jemaah sekalian akan diberikan bimbingan oleh Allah ketika sakaratul maut, dan ini merupakan pertolongan yang sangat mulia. Mungkin cukup sekian dari kami, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah ataupun keliru dari kekurangan anak pribadi, ana mohon maaf kepada jemaah sekalian, dan ana mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Enggak ada insyaallah ya. Baik, ini ada pertanyaan. Ustadz, apakah orang munafik akan selamanya di neraka atau akan masuk surga juga? Ya. Tergantung kelas kemunafikannya jemaah. Tergantung kelas kemunafikannya. Ada yang munafik secara i'tiqad. Apa itu? Keyakinan. Tolong dengar jemaah sebentar. Jemaah tolong perhatikan. Ini ada pertanyaan penting ini, supaya nanti enggak salah paham ya. Kami ulangi pertanyaannya. Ustadz, apakah orang munafik akan selamanya di neraka atau akan masuk surga juga? Maka kami jawab, wallahu ta'ala alam, tergantung kemunafikannya. Karena munafik itu tergolong menjadi dua. Ada munafik dari segi i'tiqad, keyakinan. Ada munafik dari segi amaliyah. Ya, kalau yang munafik dari segi i'tiqad, Allah ancam dengan apa? Di dalam surah An-Nisa, innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Orang-orang munafik akan berada di kerak api neraka. Ya. Dan orang-orang munafik dari apa? Munafik i'tiqad ini kekal di neraka, bahkan lebih dalam tempatnya daripada orang-orang kafir. Kenapa? Karena dia tidak beriman tapi menampakkan keimanannya. Ini yang lebih dahsyat daripada orang kafir. Kalau orang kafir jelas tanpa keimanan, dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman. Adapun orang munafik, apalagi munafik i'tiqad, sama sekali dalam hatinya itu tidak beriman tapi menampakkan keimanan. Ya, maka jenis munafik ini kekal di neraka. Paham? Yang kedua, munafik dari segi amaliyah. Ya. Dia orang Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang bertauhid, tapi terkadang ya jatuh dalam
kelalaian atau kemaksiatan, sehingga melakukan amalan-amalan yang menjadi ciri khas orang munafik. Seperti apa? Ayatul munafiqin thalathun. Betul kan? Tanda orang munafik itu ada 3. Pertama apa? Kalau berbicara dusta. Kedua, berjanji mengingkari. Ketiga, kalau dipercaya, diberikan amanah, ini termasuk munafik amaliyah. Ini yang tidak kekal di dalam neraka. Ya, maka ini nanti termasuk apa? Kelompok yang keberapa? 1, 2 atau 3? Alhamdulillah, sudah paham berarti ya. Jadi bisa tergantung nanti kemunafikannya. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, Ustaz, bagaimana bertaubat dari maksiat? Ya, taubatun nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, kembalilah kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, taubat yang tulus. Bagaimana sih taubat nasuha atau jemaah? Taubat itu memiliki rukun. Pertama apa? An-nadmu ala fa'ilih, menyesali perbuatan dosa tersebut. Kedua, al-azmu ala alla ya'uda ilaih, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Ketiga, wal bara'atu minha, berlepas dan menjauhkan diri dari kemaksiatan itu. Jangan dekat-dekat, Adapun berhubungan dengan maksiat atau dosa terhadap Bani Adam, kehormatannya kita naudzubillah, kita cela, kemudian digibahi, maka tambah satu lagi, ya, harus diikhlaskan oleh saudara kita yang kita ambil kehormatan. Hati-hati jemaah, lebih sulit mendapatkan ampunan manusia atau maaf manusia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, ya, jangan tobat sambal, tahu pedas tapi besok nambah lagi, ya. Jadi itu cara bertaubat dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham jemaah? Baik, mungkin cukup ya 2 pertanyaan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.